Hai Cancer, kita bahas yuk kira-kira apa yang mungkin terjadi dalam hidup kalian di sepanjang tahun 2025 dari perspektif astrologi. Kamu tahu nggak kalau di 2025 itu ada satu transit penting, yaitu Jupiter yang akan pindah ke sign kalian, dan itu pasti akan mengubah hidup kamu 180 derajat. Dan temanya itu tema besar buat kalian di 2025. Akan ada banyak perubahan di bidang karir, keuangan, dan jati diri atau identitas diri. Banyak perubahan transit astrologi yang akan terjadi di 2025, mulai dari North Node yang akan pindah ke Pisces, lalu Uranus pindah ke Gemini. Ini akan kena ke transit kalian, dan semua energi perubahan ini akan mempengaruhi segala hal tentang personal, pertumbuhan diri kamu secara personal, karir, hubungan pribadi kamu dengan orang lain, termasuk identitas kamu akan mendapatkan upgrade besar-besaran. Jangan takut dulu. Kita akan bahas satu persatu, oke? Aku sambil buka catatan contekanku di laptop. Ketika North Node transit di Pisces dan in house kamu, sementara South Node bergerak ke Virgo di third house kamu, ini akan jadi kesempatan atau waktu buat kamu memperluas wawasan kamu. Jadi kalau misalnya antara kalian ada yang tertarik buat traveling, ada yang tertarik buat jalan-jalan, atau berpergian jarak jauh ke luar negeri, atau bahkan sekolah lagi. Misalnya kayak melanjutkan pendidikan kamu ke jenjang lebih tinggi, atau kamu tertarik buat mempelajari hal-hal yang ada kaitan dengan astrologi, spirituality, tarot, anything, esoteric knowledge, atau kamu yang tertarik buat belajar bahasa atau belajar budaya baru, kamu akan lebih tertarik di sepanjang 2025 untuk mungkin bahkan menemukan apa sih tujuan hidup aku, apa makna hidup aku, apa alasan aku berinkarnasi, dan menemukan makna-makna yang lebih dalam tentang hidup dan spiritualitas. Banyak di antara kalian yang akhirnya sadar kalau misalnya kebiasaan kamu yang selalu overthinking, like maybe too often, occasionally, or bahkan bukan occasionally, kebiasaan kamu yang selalu overthinking atau terlalu fokus pada hal-hal kecil, itu yang malah menghambat kamu, dan kamu tahu kamu harus melepaskan habit itu. Dan kamu akan sadar di 2025 kalau it's time to dream bigger dreams. It's time to look at the bigger pictures. Ini waktunya untuk kamu berani untuk kasih kesempatan, kasih izin buat dirimu berani bermimpi lagi. Tahun 2025 itu adalah waktu dimana kamu bisa dan butuh untuk membangun visi, misi, dan ambisi yang lebih luas dan keluar dari zona nyaman kamu. Walaupun mungkin tadi aku bilang, banyak antara kalian yang bisa terjebak dalam pola, kalau aku nggak bisa gimana? Kalau aku gagal gimana? Kalau aku kurang gimana? Singkirin dulu loh habit-habit atau kebiasaan overthinking yang juga bikin kamu stagnan. Karena 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu bisa menemukan tujuan hidup yang lebih besar dan siapa sebetulnya jati diri kamu. Apa yang kamu betul-betul harapkan. Apa yang kata hati kamu tuh betul-betul inginkan. Next, ketika Saturn akan pindah ke Aries, ini akan berdampak ke 10th house kamu atau area yang ada kaitan dengan karir. Begitu juga dengan Neptune yang akan pindah ke Aries. Mungkin kamu akan merasa kayak ditantang untuk lebih berfokus pada tanggung jawab yang lebih besar. Mungkin kamu bisa dapat posisi baru atau jabatan baru atau peluang kerja yang jelas-jelas itu di luar dari comfort zone kamu, but it will require you to be more disciplined. Tapi posisi jabatan, bahkan mungkin reputasi baru yang lebih baik lagi, tanggung jawab yang lebih besar lagi, itu akan membutuhkan buat kamu lebih berusaha, menunjukkan sisi diri kamu yang lebih berani berusaha, menunjukkan sisi diri kamu yang lebih tegas juga. Ada tanggung jawab yang lebih besar di karir dan pekerjaan yang kamu akhirnya tahu kalau I cannot run away from this anymore. Aku bisa kabur lagi dan harus aku selesaikan. Selanjutnya, tapi ketika akhirnya Neptune juga masuk ke Aries ya, mungkin kamu akhirnya perlu menentukan which kind of legacy do you want to live in this lifetime. Kamu tuh pengen diingat sebagai orang seperti apa. Kamu ingin meninggalkan jejak atau warisan, bukan cuma warisan yang sifatnya uang, tapi reputasi yang seperti apa. Kamu ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa di lingkungan kerja, di tempat kerja, oleh kolega atau orang-orang sekitar kamu, klien kamu tuh pengen punya reputasi yang kayak gimana. Karena ini adalah waktu 2025 itu adalah tahun dimana kamu lebih bersemangat lagi mengukir reputasi yang lebih baik lagi tentang kehidupan diri kamu, kehidupan kamu di dunia profesional. So, it's actually not the time for you to play small. Ini bukan waktunya buat kamu main aman atau takut buat menunjukkan siapa diri kamu atau siapa talenta kamu. Actually, I feel like 2025 is gonna be the year where you have to eventually showcase your talents, any kind of talents that you may have. In 2025 akan jadi tahun dimana kamu harus showcasing atau menunjukkan talenta kamu, apapun bentuk talentanya. Dan tipsnya, bangun rencana dan juga strategi karir yang solid.
Karena dampak transit ini tuh jelas-jelas akan bisa mempengaruhi hidup kamu dalam jangka panjang, long term goals. Kamu mungkin bisa, akhirnya kamu mungkin gini. Kalau kemarin-kemarin kamu mungkin punya ketakutan untuk nyusun strategi atau nyusun rencana buat ambisi-ambisi karir kamu, terutama dalam jangka panjang, tahun 2025 itu akan jadi kesempatan dimana kamu jadi lebih realistis. Kayak kamu akhirnya sadar, kalau aku pengen hasil yang solid, kayaknya aku emang harus bisa menyusun strategi yang bukan hanya realistis, tapi juga sustainable. Bisa aku pertanggungjawabkan dalam jangka panjang. Dan ketika Neptune dan Uranus itu pindah posisi ya, seperti aku bilang tadi, ketika Neptune masuk ke 10th house kamu juga, kamu bisa jadi lebih intuitif, kamu juga bisa jadi lebih kreatif terkait karir, bahkan kamu bisa menjadi pemimpin yang akhirnya punya reputasi yang bagus, atau mungkin kamu akhirnya menemukan deeper meaning atau makna yang lebih besar dalam karir kamu, makna yang lebih besar dalam pekerjaan kamu, atau jadi lebih visionaris. Mungkin kamu bisa dapat kayak sudden downloads ya, atau intuisi kamu juga jadi semakin lebih peka di karir dan pekerjaan. Next, selanjutnya, ketika Uranus masuk ke Gemini, seperti aku bilang tadi, di 12th house kamu, aku bisa bilang mungkin tahun 2025 akan jadi tahun dimana kamu banyak mengalami spiritual awakening, atau kebangkitan spiritual, mengalami pencerahan secara spiritual mendalam, yang akan membantu kamu untuk melepaskan beragam bentuk trauma, ketakutan, self-limiting beliefs, atau bahkan ketakutan pribadi tentang kalau kemarin-kemarin kalian tuh takut buat mengekspresikan diri ya, kamu takut buat ngomong, kamu takut buat speak up karena kamu takut nggak ada yang dengerin kamu, atau kamu takut ujungnya ketika kamu ngomong atau ketika kamu mengekspresikan diri, ketika kamu menyampaikan ide-ide kamu, ujungnya orang-orang cuma ngejudge kamu. But starting from 2025, you're gonna be bravery to speak yourself up. Sejak 2025 nanti, which is good, right? It's a good omen, right? Buat aku sih ini tanda yang bagus. Karena aku rasa kalian, teman-teman Cancer, terutama Cancer Rising, itu akan jadi lebih berani untuk ngomong. Jadi lebih berani buat mengekspresikan diri. Jadi lebih badass sih menurutku. Dan transit ini mungkin akan buat kamu jadi lebih intuitif, buat kamu jadi lebih spiritual, buat kamu jadi lebih religius. Bahkan juga mungkin bisa buat kamu jadi lebih kreatif. Ya, and I feel like with North Node ya, with North transiting your 9th house, dengan North Node itu akan transit ke 9th house kamu, ke rumah ke-9 kamu, apalagi Pisces di sana. Mungkin kamu akan banyak bertemu dengan orang-orang kreatif, orang-orang yang memang intuitif, orang-orang yang memang religius, orang-orang yang memang spiritual, dan keberadaan mereka tuh akan membantu kamu untuk lebih selaras lagi dengan misi jiwa kamu, lebih selaras lagi dengan panggilan hati kamu, dan kamu jadi lebih tahu oke, hidupku tuh mau dibawa kemana ke depannya, dan apakah hidup cuma buat ya udah nafas kerja gitu-gitu aja. And last but not least, ini yang aku bilang tadi paling penting ketika ketika Jupiter masuk ke Cancer, dan ini tuh akan terjadi mulai 9 Juni 2025 sampai 2026 sebetulnya, berarti semester kedua ya. 6 bulan kedua 2025 akan sangat besar, banyak perubahan yang memaksa kamu dan memotivasi kamu untuk blow up besar-besaran. Kamu mungkin akan jadi lebih percaya diri, kamu mungkin akan jadi lebih bersemangat, dan kamu rasa kayak aura kamu atau vibes kamu tuh jadi lebih shining, shimmering, splendid, jadi lebih cerah. Orang-orang mungkin jadi lebih tertarik sama kamu dalam cara apapun. Karena ketika Jupiter transit di first house itu, atau di rumah pertama ya di birth chart kalian, itu akan membawa keberuntungan tentang new opportunity, peluang baru, kesempatan baru. Terutama dalam personal growth atau pertumbuhan pribadi, dan juga dalam hal-hal yang ada kaitan dengan keuangan. Kalau kalian misalnya ada yang tertarik buat mengubah lifestyle atau mengubah gaya hidup, it's gonna be more luckier for you. Akan jadi lebih beruntung buat kamu kalau kamu tertarik buat fokus di bidang itu, fokus di aspek-aspek itu dan di area itu di sepanjang 2025. Okay, I guess that's all that I could share for you guys. Aku rasa itu semua yang bisa aku bagikan buat kalian saat ini. Semoga tahun 2025 itu adalah tahun dimana kamu bisa betul-betul bersinar. Kalau kamu juga mungkin tertarik buat konsultasi secara personal atau menggali lebih dalam lagi tentang birth chart kamu, atau coaching dan energy check lebih dalam lagi, langsung aja cek slot dan ketersediaan konsultasi dengan Lesion Priestess di Instagram dan di WhatsAppnya Lesion Priestess. Well, sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.